Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dalam masa pandemi ini, kita harus senantiasa selalu menjaga kesehatan, itu yang terpenting. Kemudian jangan lupa bahagia ya semuanya. Karena dengan bahagia itu akan mempengaruhi imunitas kita. Dan dengan bahagia juga kita akan senantiasa selalu berpikir positif tentang segala hal. Anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Itulah slogan yang sering kita dengar dalam lingkungan SRA. Pada masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ini, Ibu akan memaparkan materi tentang SRA. Apa sih SRA itu? Sekolah merupakan rumah kedua bagi anak dan sekolah tanpa kekerasan. Sekolah Ramah Anak merupakan salah satu program pendidikan baik di pendidikan formal, non-formal maupun informal yang menjamin, memenuhi, dan menghargai hak-hak anak serta melindungi anak dari kekerasan, perundungan, dan diskriminasi. Untuk lebih mengenal lagi apa itu SRA, Ibu punya singkatan. Singkatannya yaitu barisan, bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Wah, menyenangkan sekali bukan kalau sekolah kita sudah sesuai dengan barisan. Kenapa sih kita harus merencanakan program sekolah ramah anak di sekolah? Di antaranya karena anak menghabiskan waktu sepertiganya di sekolah. Kemudian masih ada keprihatinan dari orang tua, dari masyarakat, kemudian dari pemerintah bahwa di sekolah itu masih rawan kekerasan, kecelakaan, keracunan pada anak, kemudian lingkungan yang masih kotor, dan infrastruktur bangunan sekolah yang masih rawan bencana. Pada intinya, sekolah ramah anak menjadi penting mengingat dalam sehari 8 jam anak berada di sekolah. Oleh karena itu, adanya program dari kementerian atau lembaga yang saat ini sudah berbasis sekolah dan menunjang terhadap kondisi yang diinginkan dalam sekolah ramah anak menjadi salah satu solusi dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Sekolah ramah anak membangun paradigma baru dalam mendidik dan mengajar peserta didik untuk menciptakan generasi baru tanpa kekerasan, menumbuhkan kepedulian orang dewasa, serta memenuhi hak dan melindungi anak-anak dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pendidikan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, lingkungan sekolah juga berperan penting. Di media sosial, mungkin kita sering melihat pemberitahuan bahwa masih ada guru yang tega melakukan tindak kekerasan pada peserta didiknya. Kemudian, peserta didik itu sendiri juga berpotensi berbuat kekerasan seperti tindakan perundungan. Prinsip-prinsip sekolah ramah anak. Yang pertama, yaitu non-diskriminasi. Artinya, menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak-hak yang sama tanpa memandang gender, suku bangsa, dan latar belakang lainnya. Yang kedua, kepentingan terbaik bagi anak, yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan. Hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, yaitu menciptakan lingkungan yang menjamin perkembangan peserta didik. Selanjutnya, penghormatan terhadap anak, yaitu anak diberikan ruang untuk mengekspresikan pandangannya dalam segala hal di lingkungan sekolah. Terakhir, pengelolaan yang baik, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan. Komponen sekolah ramah anak. Program sekolah ramah anak ini tidak akan terwujud tanpa adanya kerjasama dari berbagai pihak. Di antaranya, adanya kebijakan tertulis dan program SRA yang dibuat kemudian diterapkan di sekolah dengan melalui pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih yang memahami tentang pemenuhan hak-hak anak, sehingga menciptakan proses pembelajaran yang ramah anak yang tentunya didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian, selain itu partisipasi anak menjadi ujung tombak terselenggaranya SRA. Tak kalah penting juga adanya partisipasi dari orang tua, lembaga masyarakat, alumni, dan stakeholder lainnya.
Harus kita ingat bahwa anak memiliki hak dan kewajiban, di antaranya perlu kalian ketahui anak-anak, perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok yang lebih kuat dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Seseorang akan mulai sensitif, merasa marah, depresi, rendah diri, cemas, bahkan berpotensi untuk melakukan tindakan bunuh diri. Sadar atau tidak, kita sering melihat tindakan-tindakan perundungan di sekitar kita, terutama di lingkungan sekolah. Bentuk-bentuk bullying diantaranya ada bullying fisik. Pada bullying fisik itu, bisa kita ambil contoh seperti menendang, mencubit, memukul, dan sebagainya. Seiring berkembangnya zaman, sekarang perundungan juga sudah melebar di dunia maya. Ini sering dikatakan dengan cyberbullying, di antaranya mengunggah gambar atau video yang tidak pantas. Selanjutnya ada bullying mental atau psikis. Kalau ini memang sudah mengarah pada psikologi seseorang, misalkan memandang sinis dan mempermalukannya di depan umum. Adapun bullying sosial, misalkan dengan menjauhi, menyebar rumor negatif, dan masih banyak lagi. Bullying verbal diantaranya mengejek, mencela, menghina, meneror, dan lain-lain. Terakhir, ada lagi perundungan yang harus kalian ketahui, yaitu perundungan seksual. Perundungan seksual merupakan tindakan yang sangat berbahaya dan memalukan seseorang secara seksual. Apa saja dampak dari perundungan itu? Pertama, gangguan mental. Merasa tidak aman, menarik diri dari lingkungan sosial, prestasi belajar menurun. Bahkan, efek negatif bullying juga dapat terlihat dari keluhan fisik, seperti sakit kepala, sakit perut, memar-memar, dan patah tulang. Kemudian, seseorang juga berpotensi akan menggunakan obat-obatan terlarang dan berbalik menjadi perundung atau bullying victim dengan tujuan untuk balas dendam terhadap pelaku. Ternyata bentuk bullying itu banyak sekali ya. Tanpa kita sadari, hal sekecil apapun dapat membuat orang merasa dibully. Jadi mulai sekarang, hati-hatilah ketika kita berhadapan dengan orang lain. Jika kalian mengalami atau menjadi saksi dari aksi perundungan, yuk kita jadi pelopor dan pelapor supaya hal tersebut tidak terjadi lagi di lingkungan kita dengan memahami mekanisme pengaduan berikut. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabar juara!